Perkenalkan, nama saya Rama Satria dengan NIM 131220084. Perkenalkan, nama saya Marcelino Carlos Putra Ripsi dengan NIM 13122000086. Saya Muhammad Rahman dengan NIM 13122000089. Perkenalkan, nama saya Radina Nur Aisyah, NIM 13122000261. Perkenalkan, nama saya Salma Marcelina Puspitarini, NIM 13122000290. Saya Rona Jingga Pratama dengan NIM 131220029. Halo, selamat pagi Pak Rahman. Ini kami dari auditor. Saya sendiri Rama Satria, ini dengan rekan saya Salma. Kami akan melakukan audit terhadap bagian unit kerja ketenagakerjaan pada instansi pemerintah Badan Logistik Pangan. Baik Pak, siap. Kapan kira-kira auditnya bisa dimulai? Di sini kami akan mengirimkan jadwal audit beserta lembar kerja audit melalui email. Mohon dipersiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan ketenagakerjaan ya Pak. Bapak Ibu, kami akan melengkapi dokumen audit yang telah ditentukan. Iya, ini udah hubungin pihak auditnya Pak Rahman. Untuk dokumennya apa aja yang perlu kita uruskan? Saya pikir kita perlu melihat SOP dan lembar kerja terlebih dahulu. Oh, oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan audit hari ini. Kami ingin membahas aspek ketenagakerjaan di Badan Logistik Pangan, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Terima kasih atas kunjungan Pak atau Ibu Auditor. Kami berharap audit ini dapat memberikan masukan yang berharga dan kami siap mendukung proses audit. Benar, kami sudah siapkan dokumen yang diminta sebelumnya. Baik, kalau begitu kami akan mulai dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah Bapak dan Ibu siapkan. Terima kasih. Sebagai langkah awal, kami ingin memahami struktur organisasi dan bagaimana SDM mendukung operasional badan ini. Bisa dijelaskan secara singkat? Tentu, badan ini memiliki 300 pegawai tetap dan 150 tenaga kerja kontrak. Struktur organisasi kami terbagi atas operasional, logistik, dan pendukung termasuk SDM. Apakah ada kebijakan tertulis yang mengatur rekrutmen dan status tenaga kerja kontrak? Kami menggunakan peraturan perusahaan PP yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Dokumen ini sudah diperbarui tahun lalu. Apakah PKWT tenaga kontrak telah sesuai dengan durasi yang diatur oleh undang-undang? Ya Bu, kami memastikan kontrak tidak melebihi 2 tahun dan diperpanjang hanya sekali. Apakah ada kasus pekerja kontrak yang menuntut perubahan status menjadi pegawai tetap? Ada beberapa permintaan tetap kami telah menjelaskan bahwa keputusan tersebut tergantung pada kebutuhan dan evaluasi kinerja. Baik, kami ingin memverifikasi bahwa proses rekrutmen sesuai prosedur. Bagaimana mekanisme seleksi tenaga kerja kontrak? Mekanisme meliputi administrasi, wawancara, dan tes kesehatan. Semua ini terdokumentasi. Apakah tenaga kontrak memiliki perjanjian kerja tertulis? Ya, kami menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dengan ketentuan maksimal 2 tahun. Kami ingin melihat contoh PKWT yang ditandatangani. Ini contohnya, Pak. Baik.
Kami juga perlu melihat bagaimana pengaturan jam kerja dan lembur, bagaimana sistem pencatatan jam kerja yang diterapkan. Kami menggunakan fingerprint dan sistem digital untuk mencatat jam kerja. Jam kerja normal adalah 8 jam per hari. Dengan kebijakan lembur maksimal 3 jam. Apakah ada pembayaran lembur yang tertunda? Tidak ada, Bu. Semua lembur dibayarkan setiap akhir bulan sesuai dengan laporan yang telah diverifikasi. Apakah ada pekerja yang merasa jam kerjanya melebihi ketentuan tanpa kompensasi? Kami pernah menerima keluhan dari karyawan di gudang, tetapi setelah dicek ternyata mereka kurang memahami aturan lembur. Sudah kami edukasi kembali. Baik, apa kebijakan utama terkait keselamatan kerja? Semua pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung dari APD di gudang. Apakah ada sanksi jika karyawan melanggar aturan keselamatan? Ada teguran lisan untuk pelanggaran pertama, lalu teguran tertulis jika berulang. Bagaimana pemantauan K3 itu dilakukan? Kami memiliki tim khusus yang menginspeksi area kerja secara berkala. Apakah ada laporan kecelakaan kerja dalam 2 tahun terakhir? Ada satu kasus ringan tahun lalu, dan sudah kami laporkan ke dinas terkait. Baik, ini bagaimana strategi Badan Logistik Pangan ini dalam meningkatkan kapasitas karyawan? Kami memiliki program pelatihan reguler termasuk pelatihan teknis manajerial dan soft skill. Apakah semua karyawan, termasuk tenaga kontrak, mendapatkan kesempatan yang sama untuk pelatihan? Ya, kami memberikan pelatihan tanpa membedakan status kepegawaian. Apakah ada evaluasi efektivitas pelatihan tersebut? Ada. Setelah pelatihan, kami meminta peserta untuk mengisi survei. Selain itu, kami memantau performa mereka di lapangan selama 3 bulan berikutnya. Apakah Badan Logistik Pangan ini juga memberikan beasiswa atau insentif untuk pendidikan lebih lanjut? Kami memiliki program beasiswa internal untuk karyawan tetap yang ingin melanjutkan pendidikan terutama untuk jenjang S2. Bagaimana dengan rencana karir atau promosi bagi karyawan? Promosi berdasarkan penilaian kinerja tahunan. Kami juga memiliki program kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin dari internal. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke aspek hubungan industrial. Apakah di badan ini terdapat serikat pekerja? Ya, kami memiliki serikat pekerja yang diakui secara resmi dan aktif terlibat dalam perundungan. Bagaimana hubungan antara manajemen dan serikat pekerja? Apakah ada konflik atau perselisihan dalam beberapa tahun terakhir? Hubungan kami cukup baik. Dalam 2 tahun terakhir, ada 2 perselisihan mengenai penyesuaian upah dan jadwal kerja, tetapi semua diselesaikan melalui bipartit. Bagaimana mekanisme bipartit dilakukan? Kami memulai dengan mediasi internal yang difasilitasi oleh SDM. Kemudian melibatkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan jika diperlukan. Apakah hasil perundingan selalu terdokumentasi? Tentu, semua disahkan dalam perjanjian kerja bersama yang diperbarui setiap 2 tahun. Bagaimana badan ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan di lapangan? Kami memiliki tim pengawas internal yang memantau secara berkala dan melaporkan semuanya kepada manajemen. Apakah ada inspeksi dari pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja? Ada, Bu. Terakhir kali inspeksi dilakukan 6 bulan lalu. Hasilnya menunjukkan kami sudah cukup patuh meskipun ada rekomendasi kecil terkait pengarsipan dokumen PKWT. Bagaimana dengan tindakan korektif jika ada pelanggaran? Kami segera menindaklanjuti pelanggaran dengan perbaikan, baik berupa edukasi ulang kepada karyawan maupun revisi kebijakan jika diperlukan. Apakah pernah ada kasus tenaga kerja yang melapor ke pengadilan hubungan industrial sebelumnya? Belum pernah sejauh ini, karena kami selalu berusaha menyelesaikan masalah secara internal. Baik,
Bapak, Ibu, bagaimana dengan struktur gaji karyawan di unit kerja ini? Apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku? Secara umum, struktur gaji kami sudah sesuai dengan standar perusahaan, namun kami memang sedang melakukan evaluasi terhadap beberapa posisi untuk menyesuaikan dengan beban kerja dan kinerja. Terkait dengan waktu kerja, apakah karyawan di sini bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk lembur dan hari libur? Secara umum, karyawan bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Namun, untuk beberapa posisi yang bersifat pekerjaannya bersifat operasional, kadang-kadang diperlukan lembur untuk memenuhi target produksi. Tentu saja lembur ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan kompensasi. Baik, bagaimana dengan pesertaan BPJS? Apakah semua karyawan sudah terdaftar dan iurannya dibayarkan secara tepat waktu? Semua karyawan kami sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kami memiliki tim khusus untuk mengelola administrasi kepesertaan BPJS. Baiklah, dari hasil audit yang telah kita lakukan, kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi ketenagakerjaan di unit ini. Sekarang kita perlu menyusun laporan audit yang komprehensif. Saya setuju. Menurut saya, laporan harus mencakup temuan-temuan utama, baik yang positif maupun yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan. Kami akan menyusun laporan sedetail mungkin. Kami juga akan melakukan presentasi hasil audit kepada manajemen perusahaan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam presentasi nanti, kami akan menyoroti temuan-temuan penting seperti kesenjangan gaji, beban kerja yang tidak seimbang, dan potensi pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Hasil audit menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian internal di bagian ketenagakerjaan sudah berjalan baik. Namun, ada beberapa permasalahan yang harus diperbaiki. Terima kasih atas presentasinya. Kami akan segera menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan. Dari semua hasil investigasi, kami sebagai pihak audit menemukan dari pertemuan awal hingga dokumen dan berkas-berkas yang diperiksa oleh kesenjangan gaji, beban kerja yang tidak seimbang, apakah dan melanggar peraturan ketenagakerjaan, ini jelas sudah bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari sini pihak auditor akan memberikan sanksi berupa SP3, yang mana apabila terjadi kejadian seperti ini lagi, kita bisa mempilotkan perusahaan ini. Bisa dimengerti Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih atas temuan yang sudah Bapak Ibu Auditor temukan terhadap perusahaan kami. Ini termasuk tamparan bagi kami agar kedepannya lebih baik lagi dan saya pimpinan perusahaan bersiap apabila case seperti ini terjadi lagi. Saya akan menerima sanksi kepalitan terhadap perusahaan kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan ini, sesi audit dinyatakan selesai. Untuk Bapak Auditi, silakan untuk tanda tangan di sebelah sini. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Bu. Baik, sama-sama. Sama-sama.